Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang tes P3K tahun 2021, yaitu untuk kompetensi teknis guru sekolah dasar untuk mapel IPA. Dan di sini saya akan membahas tentang simbiosis. Di sini untuk simbiosis sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis di mana yang satu untung dan yang lain dirugikan. Kemudian yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis di mana yang satu untung dan yang lain tidak untung, tidak rugi. Kemudian yang keempat, simbiosis amensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis di mana yang satu rugi dan yang lain tidak untung, tidak rugi. Kita langsung ke soal. Soal nomor 1. Hubungan antar makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Bakteri E. coli di usus manusia, B. Ikan hiu dan ikan badut, C. Kerbau dan merpati, D. Kutu dan kucing. Jadi di sini untuk hubungan antara bakteri E. coli dan manusia saling menguntungkan, di mana bakteri E. coli menjadikan usus manusia tempat hidup, sedangkan manusia dibantu dengan proses pembusukan dalam usus. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah A. Bakteri E. coli di usus manusia. Soal nomor 2. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Anggrek menempel di pohon durian, B. Tali putri dengan tumbuhan inangnya, C. Kupu-kupu dengan bunga pohon mangga, D. Paku tanduk rusa menempel di pohon sawo. Kupu-kupu memperoleh serbuk sari dari pohon mangga atau dari bunga mangga, sedangkan bagi pohon mangga, kupu-kupu membantu penyerbukan untuk menghasilkan buah. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. Soal nomor 3. Ikan dokter atau Lambroides dimidiatus adalah ikan air laut asli Indonesia. Ikan tersebut membentuk simbiosis dengan ikan karang besar lainnya. Hubungan dua makhluk hidup yang membentuk simbiosis sama adalah A. Tali putri dengan tumbuhan beluntas, B. Anggrek dengan pohon mangga, C. Kumbang dengan bunga pohon mangga, D. Ikan remora dengan ikan hiu. Jadi di sini untuk hubungan ikan dokter dengan ikan karang besar adalah simbiosis mutualisme. Nah, pada pilihan ganda yang menyebutkan simbiosis mutualisme adalah kumbang yang membantu penyerbukan bunga pohon mangga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kumbang dengan bunga pohon mangga. Soal nomor 4. Tanaman Rafflesia hidupnya menumpang pada tumbuhan lain di hutan tropis. Tumbuhan yang ditumpangi lama-kelamaan akan mati. Hal ini terjadi karena A. Tanaman Rafflesia mengganggu dalam penerimaan sinar matahari, B. Tumbuhan inang kekurangan dari sari makanan. Tumbuhan inang kekurangan sari makanan karena dihisap Rafflesia, C. Tanaman Rafflesia membantu proses penyerbukan tumbuhan inang, D. Tumbuhan inang kalah besar dengan tanaman Rafflesia. Jadi di sini hubungan antara Rafflesia dengan tumbuhan inangnya yaitu simbiosis parasitisme. Artinya Rafflesia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang sehingga lama-kelamaan akan mati. Dan di sini jawaban yang tepat adalah B. Tumbuhan inang kekurangan sari makanan karena dihisap Rafflesia. Soal nomor 5. Hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapat untung sedangkan pihak yang lain dirugikan terjadi pada A. Sirih dengan tumbuhan yang ditumpanginya, B. Tali putri dengan tumbuhan teh-tehan, C. Ikan badut dengan anemon laut, D. Badak dengan burung jalak. Hubungan antara tali putri dengan tumbuhan teh-tehan adalah simbiosis parasitisme karena tali putri diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan teh-tehan. Nah, sedangkan tumbuhan teh-tehan ini dirugikan karena sari-sari makanannya diserap tali putri, dan jika dibiarkan tumbuh-tumbuhan tetean akan mati.
Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, tali putri dengan tumbuhan teh-tehan. Soal nomor 6, benalu menempel pada batang pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut terjadi karena A. Pohon mangga membantu perkembangbiakan benalu. B. Benalu membutuhkan tempat untuk memperoleh cahaya. C. Mangga memperoleh makanan dari benalu. D. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Di sini benalu yang menempel pada pohon mangga itu akan menyerap zat makanan dari pohon mangga. Hal ini dapat merugikan pohon mangga sehingga dapat mengganggu pertumbuhan pohon mangga. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Soal nomor 7, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah A. Rafflesia menempel pada inangnya. B. Benalu hidup menempel pada pohon mangga. C. Tali putri menempel pada tumbuhan tetehan. D. Tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Untuk tumbuhan sirih merambat pada pohon untuk memperoleh cahaya matahari, sedangkan untuk memperoleh nutrisi tetap mengandalkan akar yang tertanam dalam tanah. Berbeda dengan Rafflesia, kemudian benalu, tali putri yang menyerap unsur hara dari tumbuhan inangnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Tumbuhan sirih merambat pada pohon kelor. Soal nomor 8, hubungan yang terjadi antara tanaman anggrek dan inangnya adalah simbiosis komensalisme karena A. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. B. Anggrek dirugikan karena makanan diserap oleh inangnya. C. Inang dirugikan karena makanan diserap oleh anggrek. D. Anggrek tidak diuntungkan. Tumbuhan anggrek diuntungkan di sini karena mendapat tempat untuk hidup. Nah, sedangkan tumbuhan inangnya tidak dirugikan karena anggrek tidak menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inang. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah A. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. Soal nomor 9. Ikan remora yang berada di bawah perut hiu selain mendapatkan sisa-sisa makanan juga bertujuan untuk A. Mendapat tempat hidup. B. Mencari makanan untuk hiu. C. Berlindung dari serangan pemangsa. D. Menjaga keseimbangan ekosistem air. Jadi hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu adalah simbiosis amensalisme karena ikan remora diuntungkan dengan mendapat perlindungan dari mangsa serta mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu, sedangkan hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi di sini jawaban tepat adalah C. Berlindung dari serangan pemangsa. Soal nomor 10. Tumbuhan sirih yang melekat pada pohon jambu membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena A. Tumbuhan sirih dapat tumbuh menjalar pada pohon jambu sedangkan pohon jambu tidak terpengaruh oleh tumbuhan sirih. B. Tumbuhan sirih mendapat tempat hidup sedangkan pohon jambu mendapatkan zat hara dari tumbuhan sirih. C. Pohon jambu memperoleh cadangan air dari tumbuhan sirih sedangkan tumbuhan sirih tidak diuntungkan atau dirugikan. D. Pohon jambu mendapat zat hara dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan sirih mendapat tempat hidup. Nah, di sini hubungan tumbuhan sirih dengan pohon jambu adalah simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan sirih dapat tumbuh menempel pada batang sampai ranting pohon jambu untuk memperoleh sinar matahari, di mana batangnya menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Nah, sedangkan pohon jambu ini tidak dirugikan tumbuhan sirih. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Tumbuhan sirih dapat tumbuh menjalar pada pohon jambu, sedangkan pohon jambu tidak terpengaruh oleh tumbuhan sirih. Soal nomor 11. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis amensalisme adalah A. Tumbuhan anggrek dengan pohon kelapa. B. Benalu dengan pohon mangga. C. Jamur
penisilin dengan bakteri, D. bakteri E. coli dengan manusia. Jadi hidupnya jamur atau penisilin dapat menghambat pertumbuhan bakteri garam positif, sehingga hal ini dapat merugikan bakteri garam positif, tetapi bagi jamur penisilin tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C.